Ya oke, selamat datang kembali di channel gue, dimana ya ini adalah channel yang membahas tentang low volume high intensity versi gue, yaitu Visa Wijaya. Dan hari ini adalah latihan upper B. Kita menggunakan kembali voiceover karena tempat gymnya memang terlalu berisik ya, jadi kalau buat ngomong pun gak akan kedengaran jelas. Tapi untuk alat oke, view oke. Oke, langsung saja untuk upper B sendiri, karena ini adalah fokusnya ke back, jadi otomatis yang diawali adalah latihan back. Gerakan pertama adalah lat pull down, dimana variasi ini tuh gue fokuskan untuk melatih otot teres ya guys, jadi bukan untuk melatih otot lats. Karena nggak tahu kenapa ketika gue tuh main lat pull down itu nggak pernah bisa untuk mengenakan full ke latsnya, tapi lebih ke teres mayor. Nah, lokasi atau letak teres mayor sendiri itu berada di bawah posterior deltoid dan di atas latissimus dorsi. Jadi otot kecil yang keluar di antara kedua otot itu loh, yang bikin upper back kalian tuh kelihatan besar ya. Ini gue sebutin lagi itu upper back. Dan ini gue lakukan itu dengan metode high reps, karena dengan low reps itu nanti cenderung lebih kena ke forearmnya ketimbang ke otot teresnya. Itulah kenapa gue pakai alat ini, karena emang bebannya itu cenderung lebih ringan ya walaupun full stack, dan perkenaannya itu lebih enak ke otot teresnya. 2-3 set 20, 15, 10 reps, lakukan sesuai dengan preferensi kalian. Oke, lanjut ke gerakan berikutnya. Dan untuk gerakan selanjutnya ialah incline barbell bench press, karena gue ngerasa kayaknya chest gue tuh size-nya berkurang ya, karena semasa prep kemarin tuh gue fokusnya ke build in shouldernya, jadi biar shouldernya tuh ngejar dulu. Jadi untuk incline chest pressnya itu jarang-jarang banget. Nah sekarang karena emang lagi off season, jadi bisa lah untuk istilahnya tuh improve lagi ya, mencoba untuk mengimprove bagian otot-otot yang sekiranya kurang. Dan kemarin itu dapat evaluasi kalau chest gue tuh kurang, jadi otomatis ya ini gue mulai ngelakuin lagi incline barbell bench press untuk bisa melakukan improve terhadap chest gue. Walaupun sebenarnya genetik chest gue tuh udah besar ya, tapi emang kemarin ketika pas prep itu cenderung lebih kecil atau tertinggal dibanding otot yang lain. Dan di sini tuh gue pakai incline chest press dan Smith ya, karena emang gue tuh nyari safety, nyari main muscle connection, bukan nyari power. Mungkin kalau pakai power ya gue bakal pakai yang manual ya. Kemudian setelah barbell incline bench press, lanjut lagi ke back. Jadi sistemnya itu selang-seling guys. Jadi habis chest back lagi. Nanti kalau emang chestnya udah selesai ya habis itu langsung pindah ke shoulder gitu. Jadi nggak diselesain dulu untuk backnya, misal back semua habis itu chest semua, karena gue menyadari beberapa hal ketika gue tuh main nyelesain satu otot dulu itu capek guys, fatigue-nya tuh gede, jadi otomatis itu kadang progresnya tuh stuck. Nah tapi ketika gue pakai metode selang-seling kayak gini, jadi otomatis ada jeda istirahat ya untuk ototnya gitu. Kayak misal back tadi, terus juga main chest, nah backnya kan istirahat cukup lama nih. Nah jadi ketika gue main gerakan ini tuh main muscle connection itu masih dapet. Beda ketika gue habis main lat pull down langsung ke gerakan ini, di gue tuh nggak kena, main muscle itu nggak kena karena mungkin faktor kecapean. Tapi ya balik lagi preferensi masing-masing aja. Jadi kalau semisal emang kalian suka metode yang selesaiin dulu satu-satu ya it's okay sih. Tapi kalau gue sekarang tuh pakai metodenya tuh kayak gini, selang-seling aja. Nah untuk gerakan ini tuh gue baru memfokuskan ke otot latissimus guys, karena emang motion gerakannya tuh di gerakan ini tuh perkenanya tuh ke latissimus dorsi. Itu single high row. Nah setelah back, nah ini gue langsung main ke cable row tapi dengan chest support. Kenapa gue tadi habis back itu ke ini lagi, karena setupnya itu ribet ya, dan takutnya tuh benchnya nanti ada yang make, karena benchnya itu cuma satu, jadi ya daripada nanti dipakai mending tak selesain dulu.
Dan sama untuk gerakan ini juga sistemnya itu high reps, tapi bebannya juga tetap berat ya guys, karena emang fokusnya ke back, jadi harus progressive overload. Jadi kenapa sih kalau gue main back itu high reps? Karena ototnya tuh nggak kelihatan guys. Jadi benar-benar itu fokusnya ke main muscle connection dulu sama form dulu, baru ke beban. Karena kalau langsung ke beban, arahnya tuh nggak jelas kemana. Dan biasanya yang paling capek tuh cuma otot bicep sama forearm. Itu sayang banget kalau udah latihan capek-capek tapi nggak sesuai apa yang ditargetkan. Itulah kenapa gue tuh kalau main back itu selalu memfokuskan ke main muscle connection terlebih dahulu. Dan emang itu improve-nya parah banget, khusus untuk back aja ya, tapi ya karena emang otot itu nggak kelihatan gitu, jadi susah banget untuk langsung dapet feel-nya loh ketika gue main back. Dan ini juga berlaku untuk otot betis. Gue juga kalau main betis juga sama, pakainya itu high reps karena emang feel-nya itu susah dapetnya tuh, main muscle connection susah. Dan ini kalian bisa lakukan 2-3 set, atau bisa diganti dengan dumbbell row tapi dengan chest support juga. Kenapa harus chest support? Biar lower backnya itu enggak pegel ketika kalian melakukan ini. Nah berikutnya kita langsung ke shoulder lagi. Tadi belum shoulder ya kayaknya, belum shoulder sih. Nah ini langsung ke atau shoulder, dimana shoulder untuk hari ini tuh untuk maintenance saja. Gue tuh nyebutnya maintenance saja, jadi nggak ada sistem progressive overload. Jadi fokusnya ke form aja, ke main muscle connection aja, ke stimulus aja gitu, tapi nggak ada progressive overload. Karena kalau gue maksain progressive overload, yang ada itu cedera. Karena progressive bebannya atau shoulder press udah cukup berat, jadi gue cuma bisa melakukan progressive overload itu seminggu sekali doang. Dan gue ngelakuin itu di hari Minggu guys, dan itu hari Kamis. Nah di sini tuh gue fokus ke form, fokus ke main muscle connection, tempo, sama repsnya. Repsnya di sini gue kalau nggak salah itu kemarin dapet 12 atau 13 gitu. Lupa guys, nanti kalian hitung sendiri ya guys ya. Dan ini kayaknya salah satu video raw gue deh yang emang paling simple dan santai kayaknya, tanpa editing atau apapun gitu, paling ada tambahan musik doang. Kemudian untuk gerakan selanjutnya ke back lagi, seperti yang gue bilang tadi, selang-seling. Ini adalah pullover ya, salah satu gerakan favorit gue. Cuman sekarang itu gue mencoba untuk mengurangi beban, kembali lagi untuk meningkatkan form, jadi quality, meningkatkan kualitasnya, jadi quality more quantity ya. Dimana gue tuh benar-benar memfokuskan otot teres, lats, dan 100 anterior. Jadi ketika kalian melakukan gerakan itu yang kena 3 otot tadi guys, latissimus, teres mayor, dan 100 anterior. 100 anterior itu beradanya di depan. Jadi ketika kalian pose front double bicep itu kayak ada garis-garis di antara chest dan backnya itu loh. Itu namanya otot 100 anterior. Nah untuk reps sendiri itu preferensi, tapi balik lagi gue tuh suka main high reps untuk otot back ya. Tapi kalau kalian memang suka dengan low reps ya nggak apa-apa. Dan setnya juga sama 1-3, minimal 1 set ya, jelas ya, 1 set sampai 3 set, dan harus failure. Kemudian untuk gerakan berikutnya kita kembali ke chest lagi. Dan untuk gerakan berikutnya itu back flies untuk melatih otot chest atau gerakan isolasi. Setiap mesin kayaknya itu di build in itu berbeda ya guys. Jadi kadang-kadang itu ada yang ringan banget, ada yang berat banget. Nah di tempat gym ini tuh gue bisa bilang itu ringan ya, karena emang bisa ditambahin gym pin nyampe 15 kilo dan feel-nya juga nggak terlalu berat. Di sini itu gue tuh mampu kurang lebih itu 8 reps kalau nggak salah, dan dengan tempo yang masih pelan kayak gini, jadi nggak pakai force rep loh. Jadi emang bisa dibilang mesinnya ringan ya, bukan berarti gue tuh sanggup ngangkat beban berat, tapi emang mesinnya tuh ringan guys. Jadi jangan terkesima dulu karena emang tiap mesin itu dibuat berbeda. Nah untuk back sendiri kalian bisa melakukan 1-2 set aja, karena emang fokus itu cuma di otot back. Jadi untuk otot chest dan shouldernya jangan terlalu capek kalau emang kalian mau pakai jadwal gua ya.
Mungkin kalau di tempat gym atau alat impor ya cuma 50 kilo 60 kilo doang. Dan berikutnya untuk gerakan terakhir, shoulder lagi. Nah di sini juga shoulder gue tuh masih pakai lateral, tapi bebannya tuh ringan banget guys. Ini gue cuma pakai 6 kilo doang, tapi fokus di form, muscle connection, dan tempo. Balik lagi, yang progressive overload itu cuma otot backnya aja, tapi yang lain itu di maintenance. Nah biasanya untuk gerakan maintenance itu pakai beban warm up 1, kalau enggak warm up 2. Nah ini gue pakai warm up 1 tapi high reps ya. Nah ini gue mau nyoba pakai skema ketika gue tuh melatih betis, dimana betis juga dibagi 2, yaitu hari berat dan hari ringan. Hari ringannya tuh pakai beban warm up set 1. Siapa tahu bisa grow, karena emang belakangan betis gue itu agak sedikit berubah ya ketika gue pakai sistem ini. Dan ya kurang lebih kayak gini aja guys latihannya. Dan sorry ya kalau emang videonya kurang, karena emang kondisi dan suasananya itu kurang bisa buat melakukan ngobrol di sela-sela video. Thank you guys yang sudah menonton.